بدبختانه در زمان امین وقتی که فاجعه صورت گرفت، دیگه امو وقت بود که ما تصمیم بازم گرفتیم که مبارزه خود شدیدتر بسازیم و فعالیت خود از ضد روس‌ها تندتر بسازیم تا خدا بخواهد که افغانستان رو دوباره آزاد بسازیم. Nah, Afghanistan ini sepanjang sejarahnya telah mengalami konflik dengan berbagai kekuatan besar, semisal Maratha, Inggris, Amerika Serikat, dan tentunya Uni Soviet. Makanya sampai-sampai Afghanistan ini dijuluki sebagai Graveyard of Empires atau kuburan dari kekaisaran-kekaisaran. Karena banyaknya kegagalan kekuatan luar yang berusaha untuk menguasai Afghanistan. Afghanistan modern seperti yang kita kenal sekarang ini dasarnya didirikan oleh Ahmad Shah Durrani. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Durrani. Pada tahun 1747, setelah suku Pashtun sepakat mengangkatnya sebagai pemimpin dan raja mereka, setelah itu perebutan kekuasaan dan perpindahan kekuasaan dari satu orang ke orang lain, dari satu kabilah ke kabilah lain terus terjadi. Hingga di masa sekarang ini yang terakhir dipegang oleh pemerintahan Taliban. Setelah perkembangan negara Afghanistan modern ini, mereka menghadapi banyak peperangan, tentunya internal dan eksternal. Di antara peperangan itu ada yang sangat terkenal dan menjadi perbincangan seperti perang Panipat, tapi ada juga yang tidak. Tapi di sini kita tidak membahas peperangan internal, kita hanya membahas peperangan eksternal dan peperangan yang menghadapi kekuatan asing. Nah, di antara peperangan yang terkenal termasuk di antara Panipat, Battle of Panipat tahun 1761. Pertempuran besar ini terjadi antara Kekaisaran Durrani dan juga Kerajaan Maratha. Durrani saat ini masih dipimpin oleh Ahmad Shah Durrani. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran yang paling berdarah di Asia Tengah, di Asia Selatan pada abad ke-18. Dengan korban jiwa yang mencapai ratusan ribu. Kemenangan Durrani menghentikan ekspansi Maratha di India Utara dan mengubah arah kekuasaan regional ke arah yang pro-Afghanistan. Kekacauan pasca perang ini turut membuka celah bagi Inggris untuk memulai memperluas pengaruh kolonialnya di anak benua India ini. Perang Afghanistan Inggris kemudian terjadi, diantaranya ada yang terjadi di tahun 1839 dan yang terakhir di tahun 1900-an. Ketiga perang ini sama-sama menghasilkan kegagalan bagi Inggris, ya kan? Dan sebagian perang ini bertujuan untuk memperebutkan pengaruh geopolitik di Afghanistan melawan Rusia yang disebut sebagai The Great Game. Sama seperti kegagalan-kegagalan lain dari peperangan kekuatan besar sebelumnya, kegagalan ini sangat dipengaruhi oleh medan Afghanistan dan juga rakyat Afghanistan dan juga strategi militer yang salah. Kemudian ketika kita melangkah jauh ke depan, kita melihat perang antara Afghanistan dengan Amerika. Perang tersebut juga terlihat gagal, ya kan? Karena Amerika ini salah membuat strategi. Mereka mengirimkan artileri besar, tank besar, kendaraan lapis baja untuk memerangi orang-orang yang perang melalui strategi gerilya yang menembak-nembak mereka dari gunung-gunung dan bukit-bukit. Nah, begitu juga yang terjadi antara Afghanistan dengan Soviet. Mereka sama sekali salah mempersepsikan peperangan yang mungkin akan terjadi di Afghanistan. Mereka mengira dengan membawa membawa alutsista yang besar dan kendaraan perang lapis baja, tank dan pesawat atau helikopter untuk menyerang dari atas, mereka pikir itu adalah strategi yang baik. Padahal itu semua kalah dengan strategi gerilya yang dilakukan oleh para mujahidin. Tentunya juga dibantu oleh semangat mereka untuk melawan invader dan juga geografi Afghanistan yang sangat mendukung itu. Nah, pada awalnya sebelum Soviet melakukan invasi, Afghanistan memang sedang mengalami gejolak politik di dalam negeri. Lantaran pada tanggal 14 September 1979, Hafizullah Amin yang disinyalir pro-AS menggulingkan Muhammad Taraki, presiden Afghanistan yang pro-Soviet. Nah, Soviet ini tentu aja tidak suka kalau pengaruh komunisnya hilang di Afghanistan. Maka pada Desember 1979, Uni Soviet melancarkan invasi militer ke Afghanistan. Invasi ini didahului oleh pembunuhan Hafizullah Amin yang diyakini kuat diorkestrasi oleh KGB. Berat juga ya menjadi Hafizullah Amin. Soviet kemudian merespon permintaan Babrak Karmal yang menyatakan bahwa revolusi tidak akan berhasil tanpa keterlibatan langsung militer Soviet. Nah, ini dia nih penyebabnya nih Soviet perang. Atas dasar itu dan demi memastikan kontrol penuh atas jalannya pemerintahan komunisme di Afghanistan, Soviet mengangkat Babrak Karmal sebagai pengganti Amin. Karmal pun pada akhirnya menjadi pemimpin boneka yang sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow dengan ruang gerak yang diawasi dan diatur secara ketat oleh
Soviet. Nah, tindakan agresi Soviet ini memicu perlawanan berbagai kelompok Islam yang dikenal sebagai Mujahidin. Amerika Serikat, Tiongkok, Arab Saudi, dan Pakistan memberikan bantuan finansial dan persenjataan kepada Mujahidin. Nah, menariknya nih, Osama bin Laden sebelum mereka diserang oleh Amerika nih cukup terlibat dalam perang Soviet Afghanistan ini, sehingga kita tahu bahwa sebelumnya Amerika sebelum memusuhi Ibn Laden, mereka ini kerjasama dengan Ibn Laden. Nah, itu anehnya tuh Amerika, ya kan. Pasukan Soviet pada awalnya berhasil mengalahkan Mujahidin dalam peperangan terbuka, yang kemudian Mujahidin melihat bahwa strategi ini atau taktik ini tidak berjalan. Karena itu mereka kemudian beralih kepada taktik gerilya dengan bersembunyi dan melancarkan serangan mendadak dari bukit-bukit dan gunung-gunung, yang mana memang Medan Afghanistan sangat cocok untuk hal itu karena memang bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Hanya bisa diakses oleh penduduk asli, dan Mujahidin pun mereka adalah penduduk asli Afghanistan. Salah satu perlawanan epik Mujahidin ialah kala Soviet melancarkan operasi Panjshir 5 ofensif pada Mei 1982 dengan taktik gerilya yang dipimpin oleh Ahmad Shah Mas'ud. Mujahidin berhasil meraih kemenangan defensif dan melemahkan kedudukan Soviet. Mujahidin juga melakukan berbagai misi sabotase seperti memutus jalur listrik, komunikasi, dan jalur supply, sehingga membuat pasukan Soviet kewalahan. Nah, itu bisa menjadi pelajaran tuh buat orang yang ingin melancarkan serangan militer. Janganlah kita damai aja, guys. Seiring berjalannya perang, tentara Soviet meminta tentara Afghanistan komunis di bawah Babrak Karmal untuk lebih banyak terlibat di peperangan. Namun tentara Afghanistan menghadapi sejumlah masalah, antara lain mereka memiliki moral yang rendah, dan banyak dari mereka nggak tanggung jawab gitu, meninggalkan tugas militernya. Dengan kekalahan beruntun yang dialami Soviet dan mendapatkan kecaman dari PBB, akhirnya pada 14 April 1988, Uni Soviet menandatangani perjanjian Jenewa untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Nah, jadi itu akhir dari konfliknya, guys. Akhir dari perangnya lah, perang militer fisikalnya, ya kan. Nah, sepanjang konflik ini dikabarkan setidaknya Soviet kehilangan lebih dari 14.000 pasukan, dan Mujahidin berkali-kali lipatnya, lebih dari 200.000 pasukan hilang, ya kan, atau meninggal. Sedangkan korban sipil diperkirakan mencapai jutaan. Nah, suatu angka yang sebenarnya menggambarkan bagaimana perang modern itu benar-benar merugikan bagi pihak manapun, termasuk sipil, ya kan. Nah, jadi menurut kalian perlu nggak nih kita terus berperang nih melawan mereka yang mengganggu kita, ya kan. Setelah mengetahui sedikit tentang sejarah konflik Afghanistan dengan kekuatan lain, khususnya dengan Soviet, paling tidak nih kita bisa mengetahui ada 3 alasan besar kenapa invasi Soviet terhadap Afghanistan tuh gagal. Nah, pertama tentunya kita membahas secara geografis, ya guys, karena ini salah satu alasan yang sangat penting dan salah satu alasan utama mengapa Soviet gagal dalam invasinya di Afghanistan, ya kan. Karena kondisi Afghanistan, guys, memang negara yang dikenal memiliki medan yang sangat ekstrim, ya. Sekitar lebih dari 75% wilayahnya itu terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi, termasuk pegunungan Hindu Kush yang membelah wilayah utara dan timur Afghanistan, ya kan. Kondisi Afghanistan yang didominasi oleh pegunungan ini salah satu hal yang memang sebenarnya membuat kekuatan asing termasuk Soviet kesulitan untuk menaklukkan Afghanistan. Nah, sejarah mencatat, guys, bahwa banyak kekuatan besar yang memang gagal gitu menginvasi Afghanistan. Salah satunya karena alasan ini nih, alasan geografis ini nih. Misalnya pada 1842 pasukan gerilyawan Pashtun Afgan menyerang pasukan Inggris dalam perang Anglo-Afgan pertama yang lagi mundur dari Kabul menuju Jalalabad ketika diinstruksikan oleh jenderal mereka yang ada di India, ya kan. Mereka ini menyerang dengan memanfaatkan persenjataan yang sebenarnya seadanya. Yang lebih penting adalah yang mendukung strategi gerilya ini adalah karena medannya yang mendukung, ya kan. Jadi pasukan Inggris melalui daerah-daerah yang sempit yang dihimpit oleh bukit dan gunung-gunung berbatu di kanan dan kirinya. Nah, gunung-gunung ini dipakai oleh gerilyawan Pashtun untuk menembakkan peluru-peluru ke arah pasukan Inggris ini, hingga mereka tidak punya tempat lari, ya kan. Dari sekitar 16.000 pasukan, guys, hanya 1 orang loh yang dilaporkan berhasil kembali ke Jalalabad dari pasukan Inggris. 1 orang, coba, ya kan. Bayangin tuh seberapa efektifnya, ya kan, strategi itu. Nah, masyarakat Afghanistan ini bisa dibilang sangat religius, dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan berpegang pada nilai-nilai keislaman yang sangat kuat. Kemudian diikuti pula oleh nilai-nilai kepashtunan. Nah, ketika Uni Soviet yang memang komunis dan ateis dan secara ideologis anti agama datang menginvasi, masyarakat Afghanistan secara alami memandang kehadiran mereka sebagai agresi militer dari kaum kafir terhadap negeri muslimin. Hal ini yang menjadikan perlawanan terhadap Soviet selain sebagai pembelaan terhadap tanah air
juga sebagai perlawanan yang bersifat syar'i, yaitu jihad fi sabilillah. Dalam pandangan para ulama Ahlus Sunnah, jihad semacam ini termasuk dalam kategori jihad difa'i atau defensif, yaitu jihad melawan musuh kafir yang datang dan menyerang atau berusaha untuk menguasai negeri muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Nah, dalam ayat ini para ulama menegaskan bahwa jihad melawan musuh yang memerangi kaum muslimin terlebih dahulu, mengusir mereka dari rumah-rumah mereka, dan mengancam eksistensi Islam merupakan jihad yang fardu ain atas setiap muslim yang mampu. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam Al-Mughni, jika musuh menyerang negeri kaum muslimin, maka wajib atas setiap orang untuk berperang, baik yang mampu ataupun yang tidak. Dan ini tidak membutuhkan izin dari orang tua atau pemimpin dalam kondisi darurat. Begitu pula Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila musuh masuk ke negeri kaum muslimin, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa jihad pada saat itu adalah wajib atas setiap individu. Jadi dalam hal ini ya, jihad melawan mereka adalah kewajiban yang nyata atas seluruh rakyat muslim di Afghanistan, sebagaimana yang telah dijalankan oleh para mujahidin. Dan sementara pasukan Soviet berperang untuk ideologi dan kepentingan geopolitik mereka, para mujahidin di sisi lain berperang untuk keyakinan mereka bahwa mereka sedang menunaikan perintah Allah dan mencari syahid. Dua hal yang sangat berbeda ya guys. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh. Nah, ayat ini adalah salah satu ayat yang menjadi motivasi dan penyemangat para mujahidin untuk memerangi Soviet itu. Karena mereka yakin bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia bahkan jika mereka gugur. Nah, mereka yakin akan memperoleh syahid dan surga di akhirat nanti. Selain itu, masjid dan madrasah di berbagai wilayah di Afghanistan juga menjadi pusat konsolidasi para mujahidin. Di sana para ulama lokal menyuruhkan jihad, membacakan ayat-ayat tentang keutamaan membela agama dan negeri muslimin, serta memperkuat juga solidaritas sesama mujahidin. Peran ulama dalam memotivasi dan membimbing rakyat ini tidak bisa diremehkan guys. Nah, Soviet datang ke Afghanistan ini dengan pola pikir yang sama nih, seperti ketika mereka berperang di Perang Dunia Kedua. Soviet mengandalkan alat tempur tipe berat yang mereka kira membawa kemenangan di Afghanistan, seperti tank, kendaraan lapis baja, dan artileri berat lainnya, dan juga helikopter tempur Mi-24 Hind untuk operasi udara. Mereka juga beranggapan bahwa strategi melumpuhkan kota-kota besar terlebih dahulu, kemudian pasti wilayah-wilayah pedesaan pun akan tumbang, akan membawa kepada keberhasilan. Sayangnya tidak benar, karena justru strategi seperti ini akan membawa kepada nasib yang sama seperti yang dialami oleh Inggris dan yang di kemudian hari dialami oleh Amerika Serikat. Mujahidin di satu sisi mereka menggunakan strategi gerilya dan penyerangan hit and run yang surprisingly sangat efektif loh untuk digunakan di medan perang dan dalam mengalahkan pasukan besar seperti pasukan Soviet. Mereka biasanya menyerang dari gunung-gunung, bukit-bukit yang di bawahnya ada jalan yang dilalui oleh rombongan tentara Uni Soviet atau tentara komunis Afghanistan. Strategi ini selain efektif dalam melumpuhkan lawan, juga efektif dalam membuat letih lawan. Dan ternyata bisa menciptakan ketakutan di pihak lawan karena mereka tidak pernah tahu dari mana nih sebenarnya musuh-musuh mereka akan menyerang. Mereka juga menggunakan rudal anti pesawat Stinger yang dipasok oleh pihak-pihak yang mendukung mujahidin dalam perang ini. Nah, invasi Soviet ke Afghanistan ini tidak gagal karena kekurangan senjata atau teknologi, pasti kan. Mereka ini gagal sebenarnya karena memang 3 alasan besar itu, ya kan. Pertama, kondisi geografis Afghanistan yang didominasi oleh pegunungan dan bukit-bukit berbatu yang membuat manuver militer Soviet ini sangat terbatas. Medan ini juga tidak ideal gitu untuk taktik-taktik yang menggunakan alutsista besar seperti tank, kendaraan yang dilapisi baja, dan juga helikopter-helikopter yang memang kurang bisa manuver di tempat-tempat yang sulit untuk bermanuver di tempat-tempat yang sangat berbukit ya kan. Kedua, faktor keislaman ini juga sangat mempengaruhi gagalnya invasi Soviet ke Afghanistan ini ya kan, karena masyarakatnya itu sendiri menganggap bahwa invasi ini bukan sekedar invasi terhadap
tanahnya, tapi ini adalah invasi terhadap negeri kaum muslimin yang di situ yang di situ dijalankan nilai-nilai keislaman, sehingga nilai-nilai keislaman ini dirasa terancam oleh invasi Soviet ini. Nah, kemudian juga dari sisi strategi militer, Soviet ini terlalu mengandalkan pendudukan kota-kota besar dan juga kurang memahami bagaimana masyarakat Afghanistan ini bekerja gitu dalam kesehariannya. Mereka sebenarnya tidak terlalu terpaut atau terkait dengan kota-kota besar. Mereka banyaknya bahkan berada di area-area pedesaan, sehingga secara strategi makronya ini tidak pas, ya kan. Nah, 3 faktor inilah yang sebenarnya menjadi alasan utama mengapa Uni Soviet tidak mampu menaklukkan Afghanistan, meskipun secara kekuatan militer jauh lebih unggul di atas kertas. Nah, terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tolong subscribe dan like video kita.